Sobat Rukim, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat dimanapun kalian mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast Ngerumpi, ngobrolin rumah impian. Ngobrol santai penuh cerita, di mana kita sama-sama belajar dan saling berbagi tentang suka duka hidup di rumah susun. Karena kita percaya tinggal di rusun itu bukan cuma soal atap dan lantai, tapi juga soal hubungan antar warga. Nah, di episode kali ini, kita mau bahas satu topik yang sering jadi dilema. Gak cuma buat warga, tapi juga buat para pengelola rusun. Judulnya antara sanksi dan empati. Kenapa sih ada warga yang terpaksa harus ditertibkan atau unitnya disegel? Kenapa juga pengelola kadang harus tegas? Padahal di hati kecil mereka juga berat buat melakukannya. Banyak yang gak tahu, di balik keputusan tegas, itu ada pertimbangan panjang. Ada rasa nggak tega, dan ada rasa tanggung jawab yang harus dijaga. Jadi, di obrolan kali ini, kita bakal kupas tuntas, biar kita sama-sama paham. Dan siapa tahu bisa saling menguatkan, karena pada akhirnya, rumah susun itu bukan sekadar bangunan, tapi rumah bersama yang kita rawat bareng. Saya Dia, di sini kita akan ngobrol santai dan mendengarkan langsung cerita dan sudut pandang dari Bapak Muhammad Ramdhani, selaku Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 4 yang pastinya sudah kenyang pengalaman menghadapi dinamika rumah susun setiap harinya. Jadi, buat Sobat Rukim yang lagi dengerin, siapin telinga, hati, dan pikiran yang terbuka, karena kita akan mulai obrolannya sekarang juga. Baik, kita masuk ke topik pertama. Kenapa harus ada sanksi? Banyak orang di luar sana yang mungkin juga sebagian Sobat Rukim yang lagi dengerin nih, masih bertanya-tanya, kenapa sih penghuni rusun bisa sampai kena sanksi dikeluarkan atau bahkan unitnya disegel? Bukannya rusun itu dibangun untuk membantu warga berpenghasilan rendah agar punya tempat tinggal yang layak? Betul sekali. Jadi sebenarnya tujuan rusun memang untuk membantu warga berpenghasilan rendah supaya punya hunian yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tapi di dalamnya ada aturan yang harus kita patuhi bersama, seperti tertib membayar sewa, menjaga fasilitas umum, dan mematuhi tata tertib. Nah, kalau ada yang melanggar terus-menerus, misalnya menunggak sewa bertahun-tahun atau merusak ketertiban lingkungan, mau nggak mau, ya kita sebagai pengelola harus mengambil langkah tegas agar hunian tetap tertib dan nyaman bagi semua penghuni. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi sanksi itu sebenarnya bukan semata-mata mau mengeluarkan, tapi lebih ke menjaga hunian bersama untuk tetap tertib. Nah, kalau misalnya ada warga yang menunggak bertahun-tahun atau bikin rusuh di lingkungan rusun, biasanya langkah apa sih Pak yang diambil pengelola sebelum benar-benar memberikan sanksi tegas? Ya, biasanya kita mulai dari pendekatan persuasif ya. Pertama kita beli teguran secara lisan, lalu tertulis ya, kemudian dikeluarkanlah surat peringatan. Tapi kalau masih ada penyelesaian, kita lakukan mediasi, ajak bicara baik-baik, sanksi seperti penyegelan atau dikeluarkan kalau semua upaya mediasi dan penyelesaian tidak berhasil. Kalau tadi kita sudah membahas kenapa sanksi itu perlu, sekarang saya penasaran nih Pak Ramdhani. Dari pengalaman Bapak sendiri, sebenarnya seperti apa sih contoh-contoh warga yang tidak tertib di rusun? Apakah cuma soal tunggakan sewa, atau ada juga yang sampai merusak fasilitas? Atau mungkin ada cerita lain? Macam-macam ya, ada yang menunggak sampai bertahun-tahun, padahal sebenarnya mampu ya. Ada juga yang sengaja kabur-kaburan kalau ditagih, susah diajak komunikasi, belum lagi yang menumpuk barang di lorong ataupun di tangga darurat, bikin gangguan, bahkan ada juga yang merusak fasilitas umum seperti lift, taman, atau area bermain anak. Ya, kalau dibiarkan tentu saja merugikan warga lain juga. Wah, jadi nggak cuma soal bayar sewa ya Pak, tapi bisa sampai mengganggu kenyamanan dan keamanan penghuni lain juga. Kemudian, jika kasus seperti ini tidak cepat ditindak, penghuni lain bisa ikut terpengaruh juga kan Pak? Jadi malas bayar atau malah ikut-ikutan? Ya, betul sekali lah. Jadi kalau 1-2 orang dibiarkan, nanti yang lain mikir, nggak apa-apa tuh, nunggak juga toh nggak ada tindakan. Akhirnya jadi kebiasaan yang menular. Makanya pengelola harus konsisten supaya semua warga tetap tertib dan rasa keadilan tetap terjaga. Nah, kalau tadi kita sudah dengar cerita soal warga tidak tertib, sekarang saya mau geser sedikit ke sisi lain Pak Ramdhani. Karena nggak semua warga yang menunggak itu sengaja atau bandel.
Kadang memang ada juga yang benar-benar nggak mampu. Contohnya, ada warga lansia yang nggak punya keluarga, ada juga janda yang memiliki anak kecil, atau keluarga yang tiba-tiba kena PHK dan kehilangan penghasilannya. Nah, bisa Bapak ceritakan contoh-contoh kasus seperti ini, supaya Sobat Rukim juga paham kalau setiap penghuni punya cerita yang berbeda-beda. Udah pasti ya, betul sekali itu. Memang di lapangan itu macam-macam kondisinya ya. Kita sering ketemu warga lansia yang hidupnya sendirian, nggak punya keluarga yang bisa bantu, jadi kesulitan dalam membayar sewa. Ada juga ibu tunggal yang kerja serabutan, penghasilan pas-pasan, hanya untuk makan sehari-hari sama bayar anak sekolah. Atau keluarga muda yang suaminya baru kena PHK. Sering kita temuin seperti itu. Jadi mendadak nggak ada pemasukan. Kasus-kasus ini tentu ada penanganan yang berbeda. Nah, kalau menghadapi kasus seperti ini, biasanya tindakan pengelola seperti apa, Pak? Apakah ada kebijakan khusus supaya warga rentan tetap bisa tinggal dan nggak makin tertekan? Ya, biasanya kita cari jalan tengah lah. Kalau memang benar-benar nggak mampu, kita tawarkan keringanan, misalnya cicilan tunggakan, atau mediasi agar ada solusi bersama. Ada juga program bantuan sosial ya, atau kita hubungkan dengan dinas terkait supaya warga dapat dukungan. Intinya kita nggak mau warga rentan langsung kena sanksi yang keras. Yang penting komunikasi terbuka dan ada etikat baik dari warga itu sendiri. Jadi bikin dilema ya, Pak Ramdhani. Di satu sisi, pengelola harus tegas supaya warga lain tetap tertib dan adil. Tapi di sisi lain juga, hati nurani juga pasti nggak tega ya Pak, kalau harus memberi sanksi ke warga yang punya kondisi sulit. Bagaimana Bapak biasanya menentukan batas, mana yang memang harus ditindak tegas, dan mana yang masih bisa dibantu atau diberikan keringanan? Ya, betul sekali ya, di lapangan memang penuh dilema ya. Biasanya kita nggak pernah ambil keputusan sendiri sih. Ada proses diskusi internal dulu di PRS. Kemudian mediasi dengan warga yang bersangkutan, kadang juga kita panggil pengurus wilayah, RT, RW, atau pengurus blok untuk kita cari jalan tengah ya. Kita rapatkan juga dengan dinas terkait biar kebijakan yang diambil adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya kalau masih bisa dibantu dan ada etikat baik, kita memilih jalur musyawarah. Wah, jadi memang penuh pertimbangan ya Pak, nggak asal-asalan langsung segel atau dikeluarkan. Tapi kalau boleh tahu Pak, selama Bapak bertugas di rumah susun, pernah nggak ada satu kasus yang benar-benar bikin Bapak galau atau bimbang banget waktu harus ambil keputusan? Ya, pasti ada lah, pernah itu loh. Salah satu yang paling saya ingat tuh misalnya ada seorang ibu ya, ibu tunggal dengan 2 anak, waktu dia menunggak cukup lama, tapi kondisi kerjanya nggak tetap, serabutan. Di satu sisi lagi warga lain juga banyak yang protes karena merasa nggak adil. Akhirnya kita panggil pengurus wilayah, RT, RW, mediasi beberapa kali, bahkan kita bantu carikan solusi agar bisa dia mencicil. Kasus-kasus seperti ini yang bikin kita sering harus menyeimbangkan aturan dengan rasa kemanusiaan. Kalau semua langkah mediasi dan musyawarah sudah mentok, pada akhirnya mau nggak mau harus ada tindakan tegas ya Pak. Tapi saya yakin banyak Sobat Rukim juga penasaran, tindakan penertiban atau penyegelan itu teknisnya seperti apa sih Pak? Apakah penghuni langsung diusir begitu saja? Ini yang harus saya luruskan ya. Jadi ya biar nggak salah paham gitu loh. Jadi tindakan ini nggak asal kita ngusir begitu aja. Semua sudah diatur di Pergub 111 2014 tentang tata cara penghunian rumah susun sewa. Ya, prosedurnya ada tahapannya. Kalau ada penghuni menunggak, ya pertama kita layangkan teguran 1. Teguran pertama ini ya penghuni diberi waktu 3 hari ya untuk melunasi tunggakan atau minimal mencicil lah sebagian. Lewat 3 hari masih ada juga nggak ada etikat baik, ya kita keluarkan teguran 2. Diberi waktu 3 hari lagi untuk melunasi atau mencicil juga. Kalau masih tetap tidak diselesaikan, ya maka langkah berikutnya adalah pembatalan surat perjanjian sewa, disertai penyegelan unit, kemudian diterbitkan peringatan 1. Kalau belum juga ada penyelesaian, ya lanjut ke peringatan 2. Dan kalau sudah mentok di situ, baru kita lakukan eksekusi pengusungan unit. Untuk pelaksanaan eksekusi ini, kita juga nggak dilakukan secara semena-mena. Kita libatkan dari tim bagian penertiban, biasanya tidak dengan
ya bantuan dari Satpol PP penuh, tapi tepat pendampingan petugas penertiban dari internal pengelola supaya proses berjalan tertib dan kondusif. Jadi intinya semua aturan dan prosedur yang resmi. Oke, berarti nggak ada cerita tiba-tiba satu malam langsung digedor terus dikeluarin begitu saja ya Pak? Semua ada tahapan, ada surat, juga ada tenggat waktunya. Dan pastinya tetap ada kesempatan buat warga untuk menyelesaikan tunggakan. Ya, betul sekali. Kita selalu mengutamakan musyawarah dulu. Kalau memang masih mau mencicil, kita buka pintu lebar-lebar. Tapi kalau sudah mentok, mau apa lagi? Harus ada sanksi supaya warga lain juga ikut patuh. Kalau tindakan seperti ini dijalankan, biasanya warga lain reaksinya bagaimana Pak? Mereka mendukung atau justru malah ada yang protes? Ya, namanya warga ya responnya macam-macam ya. Ada yang mendukung karena ada merasa aturan harus ditegakkan. Mereka juga sadar kalau dibiarkan bisa jadi kebiasaan. Tapi nggak jarang juga yang protes, apalagi kalau yang kena sanksi itu warga lama, dikenal dekat, atau dianggap ya kasihan. Jadi pro dan kontra itu wajar muncul di lapangan. Nah, kalau misalnya muncul protes atau ketegangan, langkah pengelola biasanya apa ya Pak? Supaya nggak melebar nih, jadi konflik antar warga. Ya, biasanya kita buka lagi nih ruang dialog. Kita ajak pengurus RT RW itu, tokoh masyarakat, atau bahkan sekitar yang terdekat untuk duduk bareng. Tujuannya supaya semua pihak paham bahwa sanksi itu bukan untuk menindas, tapi memang aturan harus dijalankan. Kita juga sampaikan data dan kronologi secara terbuka, jadi nggak ada yang merasa ditutup-tutupin. Intinya, semua harus tahu kenapa tindakan tegas harus diambil, supaya nggak muncul fitnah atau kesalahpahaman. Jadi meskipun harus tegas, tetap ada ruang empati dan komunikasi ya Pak? Ya, pasti itu. Karena bagaimanapun juga kita hidup di rusun bareng-bareng. Tertib itu penting, tapi empati juga nggak boleh hilang. Kalau melihat kondisi di lapangan, pasti harapannya ke depan kasus-kasus seperti ini bisa berkurang ya Pak? Nah, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan supaya ke depannya gak banyak warga yang kena sanksi? Adakah solusi yang lebih manusiawi? Harapan tentu kita ingin penegakan aturan berjalan baik ya sejak awal. Biar nggak perlu sampai ada sanksi tegas. Kuncinya sosialisasikan ke warga. Biar semua paham hak dan kewajibannya. Selain itu, ada pemberdayaan ekonomi warga. Itu juga penting, misalnya lewat pelatihan kerja atau program wirausaha. Kalau penghasilannya warga meningkat, risiko tunggakan juga bisa ditekan. Untuk itu, kita nggak bisa kerja sendiri. Harus kerjasama dengan dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dan stakeholder lain. Jadi intinya pengelolaan rusun itu memang nggak bisa berjalan sendiri ya Pak? Harus ada dukungan penuh juga dari warga dan lintas instansi. Betul sekali. Kalau semua pihak jalan bareng, insya Allah pengelolaan rusun bisa lebih tertib, adil, dan tetap manusiawi. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ramdhani sudah mau berbagi cerita dan pengalaman panjang lebar di podcast Ngerumpi kali ini. Semoga obrolan kita bisa membuka mata banyak orang bahwa di balik aturan yang tegas selalu ada empati dan pertimbangan kemanusiaan yang besar. Untuk teman-teman warga rusun, yuk sama-sama kita jaga kewajiban dan saling mengingatkan supaya rumah susun tetap jadi hunian yang nyaman, aman, dan layak untuk semua. Kalau Sobat Rukim punya ide topik atau cerita menarik seputar kehidupan di rusun, jangan ragu kirim ke podcast ini ya. Siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel podcast ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram UPRS 4 dan Dinas Perumahan. Saya Dia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.